wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Pramdani, NIM 1807115 dari Prodi PGSD Penjas 5C. Nah, di sini saya akan membahas tentang sebuah materi kedaruratan medis 2, yaitu tentang demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah demam. Demam yaitu kondisi meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 30 derajat Celcius. Nah, gejala pada demam ini yaitu sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot, dan kehilangan nafsu makan. Nah, pertolongan pertama pada demam ini yaitu berikan air minum kepada penderita, karena jangan sampai penderita itu mengalami dehidrasi. Yang kedua adalah jangan tutupi badan penderita dengan selimut yang tebal. Usahakan yang tipis saja. Nah, terus yang ketiga adalah kompres dengan air hangat, karena air dapat menurunkan suhu secara otomatis. Terus mengkonsumsi makanan hangat seperti sop ataupun bubur untuk menjaga stamina. Terus biarkan istirahat dengan tenang, karena dengan istirahat ini akan mengisi kembali sel-sel yang hilang. Juga berikan obat dengan dosis yang sesuai dengan aturan dari dokter. Nah, yang kedua adalah kejang, yaitu kondisi ini sering ditandai oleh gerakan tubuh yang tidak terkendali dan disertai dengan kehilangan kesadarannya. Gejala pada kejang ini biasanya tubuh kaku dengan gerakan menyentak ke seluruh tubuh. Gerakan menyentak di bagian wajah, leher, dan tangan biasanya yang terjadi seperti itu. Yang ketiga adalah otot hilang kendali atau tidak terkontrol hingga penderita bisa terjatuh. Otot kaku terutama di bagian punggung dan tungkai. Pandangannya selalu kosong, mata berkedip dengan cepat. Nah, pertolongan pertama pada kejang ini yaitu dengan baringkan si penderita di tempat yang aman, jauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Jangan memaksakan gerakan kejang si penderita. Lalu jangan masukkan juga benda ke dalam mulut si penderita. Sebaiknya miringkan kepala si penderita itu bila ia muntah ataupun mengeluarkan air liur. Dengan memiringkan badannya akan mencegah masuk ke dalam paru-paru, jadi keluar dengan mulut. Nah, terus segera panggil bantuan medis yang terdekat. Temani penderita sampai kejangnya berhenti ataupun petugas medisnya datang. Nah, yang ketiga adalah ayan ataupun epilepsi. Di sini adalah gangguan saraf pusat, akibatnya kecapean ataupun tidak normal. Nah, gejalanya pada ayan ini yaitu merasa kebingungan, tatapan matanya kosong, gerakan menyentak yang tak terkendali, kehilangan kesadaran dengan sepenuhnya, kekakuan otot, gemetar ataupun kejang di semua anggota tubuhnya, dan kejang itu diikuti dengan tidak sadar, akan menyebabkan orang tersebut mengalami jatuh ke lantai ataupun di tanah. Nah, pertolongan pertama pada ayan atau epilepsi ini yaitu yang pertama, jangan panik. Kita tetap bersama orang tersebut yang mengalami ayan atau epilepsi tersebut. Hitung waktu kejang awal hingga kejang akhir.
Lalu longgarkan pakaian si penderita, singkirkan dari benda-benda yang berbahaya. Jika ada orang di sekitar tersebut, mintalah mundur dan berikan ruangan yang cukup untuk si penderita. Baringkan orang tersebut dalam posisi miring secepat mungkin dan taruh bantalan yang empuk. Buka rahang untuk jalur pernapasannya agar tidak tersedak oleh air liur ataupun muntah. Nah, yang keempat adalah pingsan, yaitu hilangnya kesadaran karena peredaran darahnya itu kurang lancar ke otak. Nah, gejala yang ditimbulkan pada pingsan ini yaitu merasa linglung, pandangan yang berkunang-kunang, lemas, terus keluar keringat dingin, gampang menguap, pada saat diajak ngobrol kurang merespon, dan denyut nadinya itu melambat. Nah, pertolongan pertama pada pingsan ini yaitu bawa korban ke tempat yang aman serta sejuk, lalu baringkan penderita yang pingsan bila ada mukanya pucat. Jadi usahakan kakinya itu ditinggikan lebih tinggi dari kepala supaya darahnya tersebut mengalir dengan lancar. Terus longgarkan pakaian yang mengikat, contohnya pada kerah biasanya terlalu sempit. Terus berikan rangsangan dengan wangi-wangian yang sejuk agar terus berikan rangsangan dengan wangi-wangian yang sejuk agar cepat pulih kembali. Nah, terus periksa respons penderita bila pulih, terus berikan minum air hangat, lalu dudukan si penderita pingsan tadi agar merasa nyaman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.